kita sudah sampai ke materi rancangan acak kelompok, yaitu RAK, dan sebelumnya kita telah membahas rancangan acak lengkap. Latar belakangnya, rancangan ini cocok diterapkan jika lingkungan relatif tidak homogen. Jadi ketika homogen kita menggunakan rancangan acak lengkap, tapi jika tidak homogen, kita bisa salah satunya menggunakan rancangan acak kelompok. Ciri-cirinya umumnya dilakukan di lapangan, karena memang kalau di lapangan kan untuk mengontrol kehomogenan itu relatif sulit. Kemudian unit percobaannya cukup besar dan setiap perlakuan harus muncul satu kali pada kelompok. Selanjutnya, tujuan pengelompokan itu apa ya? Yaitu satuan percobaan yang relatif homogen dalam kelompok yang sama. Jadi pada awalnya satuan percobaan kita tidak homogen. Kemudian kita kelompok-kelompokkan dengan harapan bahwa di masing-masing kelompok sudah homogen. Kita bisa mengelompokkan berdasarkan misal jenis kelamin, berarti nanti ada satuan percobaan yang perempuan dan laki-laki. Kemudian bisa juga berdasarkan umur, atau misalkan ketinggian lahan, misal penelitiannya tentang di dataran miring, misalkan di gunung, teras sharing, kita bisa berdasarkan ketinggian lahan, atau tingkat pendidikan dan lain. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan rancangan acak kelompok? Jadi, kelebihannya hasil lebih akurat bila pengelompokan benar. Jadi kan untuk mendapatkan sesuatu yang homogen sulit ya, apalagi di lapangan, maka biasanya tidak homogen, dan ketika kita mengelompokkannya dengan benar, maka hasilnya lebih akurat. Kemudian, keragaman antar satuan percobaan dapat dikendalikan, fleksibel dan luas. Jadi tidak ada batasan jumlah perlakuan atau kelompok. Jadi bebas perlakuannya beberapa, kelompoknya berapa. Kekurangannya yaitu bila jumlah perlakuan sangat banyak, kelompok-kelompok yang homogen sukar didapatkan. Nah, jadi kadang kalau terlalu banyak perlakuannya, baginya gimana ya? Kemudian, jika kelompok dan perlakuan berinteraksi, maka rancangan acak kelompok tidak tepat bila digunakan. Nanti ada lagi jenis rancangan lain yang ketika ada interaksi antar kelompok dan perlakuan. Kemudian jika ada data hilang, kita memerlukan perhitungan yang lebih rumit. Nah, dibandingkan dengan rancangan acak lengkap yang ada ulangan tidak sama, jadi ketika ada data hilang, di sini ada metode imputasi dan lain-lainnya, jadi akan lebih rumit. Selanjutnya, tahapan-tahapan membangun layout pengacakan yaitu pengacakan dilakukan pada masing-masing kelompok. Jadi setelah kita membagi kelompok-kelompoknya, barulah kita acak gitu ya di masing-masing kelompok. Nah, pengacakan dilakukan langsung pada seluruh unit percobaan. Pengacakan dapat menggunakan tabel bilangan acak, undian, lotre, atau kalkulator. Jadi kan sudah dibagi kelompok. Nah, jadi kalau rancangan acak lengkap kan semuanya kita langsung acak ya, seluruh unitnya percobaannya. Tapi kalau di rancangan acak kelompok kita mengacaknya untuk masing-masing kelompok. Jadi kelompok 1 kita buat tabel acak sendiri, kelompok 2, dan seterusnya. Nah, ini tabulasi datanya, blok atau kelompok, misalkan ada 3, 1, 2, 3. Kemudian ada 4 perlakuan, P1, P2, P3, P4. Nah, berarti Y11 ini adalah perlakuan pertama dan dari kelompok pertama. Terus kalau misalkan Y23 ini berarti perlakuan kedua, data perlakuan kedua pada kelompok yang ketiga, dan seterusnya. Total kelompok kita total kelompok, ini kan kelompok 1, 2, 3, berarti di sini totalnya, total kelompok dinotasikan dengan Y titik J. Berarti kalau Y1 titik itu adalah total kelompok 1, Y titik 2, ini Y titik 1 ya. Y titik 2 itu total kelompok kedua datanya, kemudian Y titik 3 adalah total kelompok ketiga. Jadi dalam RAL tidak ada menghitung ini ya. Dalam RAL ya. Kemudian ini ada perlakuan, berarti total perlakuan dinotasikan dengan Y titik, berarti Y1 titik itu total perlakuan 1, Y2 titik total perlakuan 2, Y3 titik total perlakuan 3, dan Y4 titik total perlakuan 4. Dan Y titik-titik artinya menjumlahkan seluruh data. Berikut merupakan tabulasi data dari rancangan acak kelompok. Untuk hipotesis ANOVA dan lain-lain, insya Allah dibahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.